salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu. Dan pada saat ini kami kelompok akan membahas tentang mata kuliah keperawatan manajemen dengan tugas video role play tentang pelaksanaan supervisi di ruangan rawat sesuai dengan langkah-langkah yang akan kami lakukan. Nah, sebelum kita ke tahap role play-nya, di sini saya bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan dulu apa itu supervisi, tujuan supervisi, prinsip, serta pelaksanaan supervisi ini. Nah, jadi secara garis besar, supervisi ini adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya ini adalah mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama. Untuk supervisi keperawatan sendiri adalah suatu proses pemberian sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Perkenalkan, nama saya Junita Sarongsyong. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari supervisi. Jadi tujuan supervisi adalah pemenuhan dan peningkatan pelayanan pada klien dan keluarga yang berfokus pada kebutuhan, keterampilan, dan kemampuan perawat dalam melaksanakan tugas. Perkenalkan, nama saya Silvana Pinantoan. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dari supervisi keperawatan. Jadi ada beberapa prinsip dari supervisi keperawatan. Yang pertama, supervisi dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua, supervisi memerlukan pengetahuan dasar manajemen dan keterampilan hubungan antar manusia dan kemampuan untuk menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan. Untuk prinsip yang ketiga, fungsi supervisi diuraikan dengan jelas, terorganisir, dan dinyatakan dalam petunjuk, peraturan, uraian, dan tugas dan standar. Prinsip yang keempat, supervisi merupakan proses kerjasama yang demokratis antara supervisor dan perawat pelaksana. Untuk prinsip yang kelima, supervisi merupakan visi, misi, falsafah, dan tujuan rencana yang spesifik. Untuk prinsip yang keenam, supervisi menciptakan lingkungan yang kondusif, komunikasi efektif, dan kreativitas serta motivasi. Untuk prinsip yang terakhir atau prinsip ketujuh, supervisi mempunyai tujuan yang berhasil dan berdaya guna dalam pelayanan keperawatan yang memberi keputusan klien, perawat, dan juga manajer. Baiklah, perkenalkan nama saya Wistria Mokodompit dari kelas A2 semester 7 Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menjadi perawat pelaksana di dalam ruangan. Nah, yang pertama itu bertanggung jawab dalam supervisi pelayanan keperawatan pada klien di ruangan perawatan. Yang kedua, merupakan ujung tombak penentu tercapai atau tidaknya tujuan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga, mengawasi perawat pelaksana dalam melaksanakan praktik keperawatan di ruangan perawatan. Selanjutnya itu ada pengawas perawatan. Nah, pengawas perawatan ini bertanggung jawab dalam mensupervisi pelayanan pada kepala ruangan yang ada di instalasinya. Yang terakhir itu kepala seksi perawatan. Nah, kepala seksi perawatan ini mengawasi instalasi dalam melaksanakan tugas secara langsung dan seluruh perawat secara tidak langsung. Terima kasih. Proses supervisi keperawatan terdiri dari 3 elemen kelompok. Yang pertama, mengacu pada asuhan keperawatan. Yang kedua, fakta pelaksanaan praktek keperawatan sebagai pembanding untuk menetapkan pencapaian. Yang ketiga, tindak lanjut dalam upaya memperbaiki dan mempertahankan kualitas asuhan. Selanjutnya, area supervisi. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pengertian tentang klien. Yang kedua, keterampilan yang dilakukan disesuaikan dengan standar. Yang ketiga, sikap penghargaan terhadap pekerjaan, misalnya kejujuran dan empati. Supervisi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu supervisi secara langsung dan supervisi secara tidak langsung. Yang pertama, supervisi secara langsung. Supervisi dilakukan secara langsung pada kegiatan yang sedang berlangsung, di mana supervisor dapat terlibat dengan kegiatan, feedback, dan perbaikan.
Adapun prosesnya adalah yang pertama, perawat pelaksana melakukan secara mandiri suatu tindakan keperawatan didampingi oleh supervisor. Yang kedua, selama proses, supervisor dapat memberi dukungan, reinforcement, dan petunjuk. Yang ketiga, setelah selesai, supervisor dan pelaksana melakukan diskusi yang bertujuan untuk menguatkan yang telah sesuai dan memperbaiki yang masih kurang. Reinforcement pada aspek yang positif sangat perlu dilakukan oleh supervisor. Yang kedua, supervisi secara tidak langsung. Supervisi dilakukan melalui laporan tertulis maupun lisan. Supervisor tidak melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, sehingga mungkin saja terjadi kesenjangan fakta. Umpan balik dapat diberikan secara tertulis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah atau prosedur dari supervisi. Nah, ada 3 tahapan. Untuk tahap yang pertama yaitu prasupervisi, di mana supervisor menetapkan kegiatan yang akan disupervisi dan supervisor menetapkan tujuan. Nah, kemudian ada tahap supervisi. Nah, di sini yang pertama, supervisor menilai kinerja perawat berdasarkan alat ukur atau instrumen yang telah disiapkan. Yang kedua, supervisor mendapatkan beberapa hal yang memerlukan pembinaan. Yang ketiga, supervisor memanggil perawat primer dan perawat associate untuk mengadakan pembinaan dan klarifikasi permasalahan. Untuk yang keempat, pelaksanaan supervisi dengan inspeksi, wawancara, dan memvalidasi data sekunder. Nah, ini terdiri dari supervisor mengklarifikasi permasalahan yang ada dan supervisor melakukan tanya jawab dengan perawat primer dan perawat associate. Nah, untuk tahap pasca supervisi, jadi supervisor memberikan penilaian supervisi fair, kemudian supervisor memberikan feedback dan klarifikasi, dan supervisor memberikan reinforcement dan follow up perbaikan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi, Ses. Ya, selamat pagi, Ses. Silakan duduk. Jadi, Ses, saya memanggil Ses Junita ke sini ingin memberitahukan bahwa saya akan melakukan supervisi kepada perawat-perawat yang ada di ruangan dan akan dimulai pada Ses Junita. Nah, jadi tujuannya saya melakukan supervisi ini untuk mengevaluasi tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat di ruangan untuk meningkatkan pelayanan keperawatan pada klien. Jadi Ses Junita besok dinas pagi kan? Nah, jadi besok saya akan melakukan supervisi pada Ses Junita. Iya, Sus, saya dinas pagi besok. Jadi besok saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital di ruangan ini. Oke, baik Ses. Nah, nanti kita ketemu lagi besok ya. Tapi jangan lupa untuk meminta izin kepada pasien bahwa saya besok akan mendampingi Ses Junita dalam melakukan tindakan ini, ya. Jangan lupa diinformasikan, diberitahukan sebelumnya kepada pasien. Ya. Baik, Sus. Ada hal lain lagi yang ingin disampaikan, Sus? Iya, hanya itu saja, Sus. Silakan. Ya. Oh iya, baik, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih, Sus. Iya, Sus. Sama-sama. Terima kasih juga. Selamat siang, Bu. Siang, Sus. Bisa duduk? Silahkan. Ya, Bu, pada saat ini saya akan melakukan tanda-tanda vital pada Ibu ya. Sebelumnya saya ditemani oleh kepala ruangan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu duduk serileks mungkin dan senyaman mungkin ya.
Jadi hasilnya normal ya. Tekanan darah 120/80, suhu badan 36, respirasi 19, dan nadi 79. Oke, baik Bu, jadi tindakan saya sudah selesai. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Saya permisi dulu. Terima kasih. Sis Junita, setelah saya melakukan supervisi kepada Sis Junita, maka ada beberapa hal yang saya dapati kurang sesuai. Nah, Sis di sini saya ada instrumen pengukuran berupa SOP, yaitu untuk mengukur tanda-tanda vital. Jadi Sis tadi tidak mencuci tangan saat melakukan tindakan. Apa benar begitu, Sis? Iya, Sis. Maaf, Sis. Tadi saya kelupaan, Sis. Oke, nah satu lagi Sis, Sis tadi tidak menjelaskan tujuan tindakan kepada pasien. Nah, jadi sesuai SOP itu setiap tindakan itu harus dijelaskan kepada klien agar supaya pasien ini bisa tahu apa yang akan dilakukan kepadanya. Nah, dengan itu pasien akan dengan senang hati menerima tindakan yang akan diberikan kepadanya. Apakah bisa begitu, Sis? Iya, Sis, bisa. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi pelayanan asuhan keperawatan saya sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, baik Sis. Terima kasih ya untuk kerjasamanya dengan saya. Terima kasih, Sis. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya mengumpulkan semua perawat yang ada di ruangan ini untuk mengklarifikasi lagi permasalahan yang saya dapatkan selama melakukan supervisi. Nah, jadi di sini ada beberapa hal. Yang pertama tentang mencuci tangan. Nah, jadi ada beberapa perawat yang tidak mencuci tangan pada saat melakukan tindakan. Jadi untuk mencuci tangan itu memerlukan tindakan yang sangat penting sebelum dan sesudah melakukan tindakan agar supaya kita bisa mencegah kuman berpindah dari pasien satu ke pasien lain. Nah, ataupun kita juga harus melakukan atau mengingatkan untuk untuk mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan, ya kan? Nah, apa benar begitu? Ada yang masih hafal cara 6 langkah cuci tangan? Saya Sus. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan dengan tangan kanan, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua telapak tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Oke, nah jadi itu ya yang harus selalu kita ingat dan lakukan. Bisa kan semuanya teman-teman perawat? Bisa, Sis. Bisa, Sus. Oke, mantap. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kurang sesuai, seperti tidak menjelaskan tujuan tindakan dan juga hasil pemeriksaan ya. Dan ada beberapa hal juga tentang tindakan yang masih kurang sesuai. Nah, jadi saya harap kita bisa lebih meningkatkannya lagi, lebih meningkatkan pelayanan kita sesuai dengan prosedur yang ada. Bisa dimengerti teman-teman semuanya? Iya, saya mengerti. Iya, Sis, dimengerti. Nah, sampai sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada, Sus, saya ingin bertanya. Jadi, apakah untuk supervisi ini akan dilakukan lagi untuk tindakan kami lainnya? Oke, jadi begini ya. Jadi supervisi ini akan saya lakukan lagi untuk mengevaluasi tindakan
Apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada atau belum? Oh iya, baik Sas. Oke, baik kalau begitu. Jadi untuk lebih meningkatkan pelayanan asuhan keperawatan yang ada di ruangan, maka saya akan menjadwalkan perawat untuk melakukan pelatihan. Nah, nanti saya infokan lagi ya untuk selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya semua ya. Terima kasih kembali, Sus. Iya, terima kasih, Ses.